Kita masih bersama hadits Abu Hurairah sampai pertemuan yang lalu, bahwa ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, tidaklah ada sebuah hari di waktu pagi yang dijalani oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat akan, atau dua malaikat akan turun lalu menyampaikan, lalu berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak ganti, dan berikanlah orang yang tidak berinfak wajib atau nafkah kehancuran dan kebangkrutan. Dan dalam riwayat malaikat berdoa di waktu maghrib, dan dua malaikat ini pun menyampaikan bahwa qalla wa kafa itu khairun min kathura wa ahla, kathura wa alha, sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak namun alha, melalaikan kita, membuat kita lupa sama Allah, membuat kita sibuk sehingga nggak beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan itu yang dialami banyak orang ketika dikasih banyak, lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita, hadirin sekalian. Dan ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau memberi, maka balasnya diberi. Melapangkan orang, kita akan dilapangkan sama Allah. Maka jiwa kita akan dilapangkan oleh Allah. Sebaliknya, pelit sama orang, nggak memberikan nafkah, maka kita akan disempitkan, bahkan dihancurkan. Dan mungkin tidak dihancurkan secara materi, mungkin nggak dihancurkan secara fisik, tapi dihancurkan secara jiwa, dihancurkan secara hati, disempitkan, dibuat dada ini sesak ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problematika. Maka coba ketika kita mengalami sesak di dada kita karena sebuah permasalahan, evaluasi, sudahkah kita melapangkan orang yang harusnya kita lapangkan? Sudahkah kita luaskan orang-orang yang seharusnya kita luaskan? Al-jaza min jinsil amal. Bisa jadi ini bukan karena effort kita dalam mencari rezeki, bisa jadi ini bukan karena kita malas, tapi karena kita pelit atau kita nggak menafkahi keluarga. Dan ilmu yang memberikan kita pencerahan-pencerahan seperti ini, dan itulah pentingnya kita belajar. Makanya berilah nafkah walaupun sedikit. Selalu ingat surat At-Talaq ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Barang siapa yang rezekinya lagi disempitkan, maka kasih sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ataaha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita selalu sadar ini, bahwa ini hal yang sangat penting. Dan tambahan lagi dari hadis ini, bahwa salah satu kunci rizki itu doa. Dan doa bukan hanya dari diri kita, sangat besar terjadi, dan ini buktinya bahwa Allah telah lapangkan rezeki kita itu karena doa hamba-hambanya yang soleh kepada kita, di samping upaya kita. Dan di antara hamba-hamba Allah yang soleh ada, atau yang bertakwa, yang nggak pernah maksiat, adalah malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam surat At-Tahrim.
Malaikat tidak pernah bermaksiat dan selalu mengerjakan dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau hamba-hamba yang seperti ini berdoa, oleh ijabah, hadirin. Karena kan kaidah doa itu al-istijabah ala qadri al-ijabah ala qadri al-istijabah. Al-ijabah ala qadri al-istijabah. Dikabulkan itu sesuai dengan kadar penyambutan. Bagaimana kita menyambut perintah Allah, bagaimana kita menyambut larangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat kembali firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan. Ujibu, ijabah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan, aku ijabah doa hambaku jika dia meminta. Terus berhenti ayatnya? Belum. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah dia istijabah, merespon, menyambut, mengerjakan perintah dan larangan. Wal yu'minu bi, dan beriman. Lihat, istijabah wal iman. Jadi doa kita dikabulkan tergantung istijabah dan iman kita. Nah, kalau yang berdoa adalah malaikat yang selalu beristijabah, lihat, falyastajibu li, lihat ayatnya. Falyastajibu li, maka sambutlah. Wal yu'minu bi, ini ayatnya. Jadi nggak berhenti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nggak berhenti sampai di situ. Jika hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku kabulkan doa yang meminta kepadaku. Falyastajibu li, ini. Maka penuhi permintaan. Penuhi. Wal yu'minu bi, dan sambutlah dan berimanlah kepada diriku, la'allahum yarshudun, agar kalian itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambutlah dan berimanlah. Sambutlah dan berimanlah. Dan malaikat selalu menyambut. Itu yang kita katakan dalam surat At-Tahrim tadi. Ayat 6. Ayat 6. La ya'suna Allah ma'amarahu. Mereka nggak pernah bermaksiat ketika Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nggak pernah maksiat malaikat itu. Nggak pernah bermaksiat. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu dan nggak pernah bermaksiat. Itu kan luar biasa, hadirin, nggak pernah bermaksiat. Dan itulah yang menjadi ciri khas mereka dan karakter mereka. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hamba Allah seperti itu loh yang mendoakan kita. Hamba yang seperti itu yang mendoakan kita di setiap hari. Di setiap hari. Yang gak pernah berhenti berzikir kepada Allah, yang gak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat-malaikatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun. Mereka bertasbih, mereka berzikir laila wan nahar, malam dan siang, setiap saat. La yafturun, gak pernah bosan, gak pernah jenuh, gak pernah capek dalam berzikir. Nah, hamba-hamba Allah yang gak pernah capek, gak pernah bosan, gak pernah jenuh, gak pernah futur dalam berzikir, itulah yang berdoa, Allah ma'ati munfiqan khalafa, Allah ma'ati mumsikan talafa. Itu hendaknya kita mengambil pelajaran besar dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab.